Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jemaah salat zuhur Masjid Al-Muhajirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Setelah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, Allah takdirkan kita untuk kembali bertemu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Arba'in Nawawiyah, yang siang hari ini insyaallah kita akan masuk ke hadis yang ke-7 yang temanya adalah agama adalah nasihat. Hadirin yang dimuliakan Allah, teks hadisnya an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa 'ammatihim rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 55. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis, kita akan sedikit berbicara tentang biografi singkat tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Tamim ad-Dari. Beliau kunyahnya adalah Abu Ruqayyah karena memiliki anak wanita bernama Ruqayyah. Dari sini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa ketika seseorang ingin berkunyah, maka tidak harus berkunyah dengan nama anak laki-laki. Kalau dia memiliki anak perempuan atau tidak memiliki anak laki-laki, maka dia boleh berkunyah dengan anak perempuannya. Contoh, ada orang nama anaknya Aisyah, maka dia boleh berkunyah dengan Abu Aisyah, bapaknya Aisyah. Dan kita tahu bahwa berkunyah ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki anak sekalipun dianjurkan untuk berkunyah. Contohnya istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah istri beliau tidak punya anak. Maka suatu ketika Aisyah datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai suamiku, saya ingin berkunyah. Maka kata Rasulullah, berkunyahlah, tapi saya tidak punya anak. Berkunyahlah dengan anak saudarimu. Aisyah punya saudari namanya Asma. Dua-duanya anak Abu Bakar. Asma punya anak namanya Abdullah bin Az-Zubair.
karena Asma menikah dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Maka Aisyah karena tidak punya anak, beliau berkunyah dengan anak saudarinya Abdullah, maka kunyahnya Aisyah Ummu Abdillah. Nah, itu Abu Ruqayyah adalah kunyahnya Tamim Ad-Dari. Beliau lahir di Palestina, awalnya beragama Nasrani dan menjadi pendeta. Karena Palestina pada saat itu termasuk Syam, dan Syam pada saat itu di bawah kekuasaan Romawi yang agamanya adalah Nasrani. Beliau mendalami agama Nasrani dan juga menjadi pemuka agama di sana. Sampai akhirnya masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya 2 tahun kurang lebih sebelum wafatnya Rasulullah SAW, atau 1 tahun sekian bulan, karena Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Nah, Tamim Ad-Dari, hadirin yang dimuliakan Allah, juga terkenal dengan kisahnya tentang Dajjal. Kalau kita pernah mendengar hadis bahwa ada sekelompok orang yang mereka melakukan perjalanan laut lalu terombang-ambing, kalau tidak salah 40 hari di laut, sampai akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Mereka turun, lalu bertemu dengan makhluk yang aneh, yang dipenuhi dengan bulu, sampai depan dan belakangnya itu tidak bisa dibedakan. Lalu mereka bertanya, siapa engkau? Lalu makhluk itu menjawab, saya adalah Al-Jassasah. Lalu makhluk ini mengatakan, sesungguhnya di dalam sana ada seseorang yang sedang menunggu kalian. Masuklah mereka ke dalam, rupanya ada orang sedang terbelenggu. Lalu orang yang terbelenggu ini bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Salah satunya, apakah Muhammad telah diutus, apakah sungai Efrat masih ada airnya, dan seterusnya. Nah, maka kisah ini yang dialami oleh sekelompok orang ini diceritakan kepada Rasulullah, dan salah satu yang mengalami kisah ini adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Beliau yang meriwayatkan kisah tersebut, beliau yang mengalaminya secara langsung, dan haditsnya sahih. Juga di antara kelebihan sahabat Tamim Ad-Dari, beliau merupakan ahli ibadah dan juga ahli qiyamul lail. Dan setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, beliau kembali ke Palestina dan wafat di sana pada tahun 40 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kurang lebih biografi singkat tentang sahabat Tamim Ad-Dari. Berikutnya adalah definisi nasihat. Apa maksud nasihat? Kalau kita di bahasa Indonesia, nasihat artinya adalah nasihat, memberi nasihat kepada orang lain, memberi saran, memberi masukan, memberi arahan. Tapi kalau kita lihat asal kata nasihat berasal dari kata nasoha, 3 huruf, yang berarti khalusah, yang bermakna murni. Jadi nasihat, nasoha artinya khalusah, murni. Sebagaimana kalau kita ibadah harus ikhlas. Ikhlas asal katanya khalusah, artinya ibadah harus murni. Makanya orang Arab mengatakan al-asal al-khalis, berarti madu yang murni. Contoh penggunaan kata nasoha yang berarti murni, kita sering mendengar istilah taubatan nasuha. Nasuha itu juga berasal dari dasar kata yang sama, yaitu nasoha, artinya taubat yang murni, yaitu taubat ia bertekad tidak akan kembali kepada kemaksiatan. Makanya mungkin kalau kita menerjemahkan hadis ini secara literal, kita bingung. Agama adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, untuk siapa nasihat? Untuk Allah. Gimana kita nasihatin Allah? Kan begitu. Maksudnya bukan nasihat, tapi maksudnya kemurnian beragama untuk Allah. Nasihat untuk Rasulnya berarti kemurnian beragama untuk Rasul. Bukan artinya kita memberi nasihat kepada Allah, tidak mungkin. Bukan artinya kita memberi nasihat kepada Rasul atau memberi nasihat kepada kita, tapi maksudnya kemurnian. Kemurnian mengikuti Allah, kemurnian mengikuti Rasulullah, mengikuti kitabnya, dan juga seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, definisi nasihat secara syar'i, Al-Imam Al-Khattabi berkata, kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadhi lil mansuhi lahu. Artinya adalah sebuah kata yang menyeluruh, yang bermakna menghendaki kebaikan bagi yang dinasihati. Ini makna nasihat yang sering kita pahami dalam bahasa Indonesia, nasihat. Berikutnya, makna agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihat.
Dalam bahasa Arab, ad-din artinya agama. Dan dia posisi katanya berupa mubtada. Mubtada artinya subjek. Dan an-nasihah merupakan khabar predikat. Jadi agama adalah nasihat. Nah, tapi maksud dari hadis ini yaitu maksudnya adalah hasr atau pembatasan, hasr idhafi yang menunjukkan makna yang sangat penting dan mendasar, tapi bukan bermakna keseluruhan. Karena agama ini tidak hanya nasihat, kan ada sholat, ada puasa, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi disebutkan agama adalah nasihat ingin menunjukkan bahwa nasihat adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam ajaran agama Islam. Seperti contoh penggunaan kaidah bahasa seperti ini, Rasulullah pernah bersabda, al-hajju arafah, haji adalah arafah. Padahal kita tahu haji tidak hanya wukuf di Arafah, tapi juga ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumrah. Rasulullah mengatakan demikian ingin menunjukkan bahwa Arafah adalah bagian penting dalam ibadah haji. Sebagaimana nasihat bagian penting dalam ajaran agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama ketika sahabat bertanya untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah, maka Rasulullah menjawab lillahi, untuk Allah. Nasihat kepada Allah. Apa maksudnya? Yaitu kemurnian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu cakupannya apa? Kita memurnikan beragama kita hanya untuk Allah. Apa cakupan yang pertama? Beriman kepadanya dan membenarkan apa yang disampaikan melalui kitabnya dan juga lisan Rasul. Ketika kita sudah mengaku orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus membenarkan, mempercayai apapun yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita tentang isi Al-Quran, tentang kandungan ayat Al-Quran. Baik itu telah terbukti secara ilmiah maupun belum terbukti secara ilmiah. Karena semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah makna nasihat atau cakupan nasihat kepada Allah, ikhlas dalam semua bentuk ibadah kepadanya. Kita sholat, kita puasa, kita berbakti kepada orang tua, kita menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, apalagi ibadah lainnya, termasuk umrah, haji, sedekah, zakat, termasuk bekerja, totalitas dalam bekerja. Kalau niat ikhlas itu juga bernilai ibadah, maka semuanya harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Harus ada keyakinan berikutnya, dan ini bagian dari akidah. Kita harus menafikan semua ibadah kepada selain Allah. Dan ini yang penting. Karena ada orang yang ibadahnya kepada Allah, tapi kalau ditanya, kamu percaya sama Tuhan-Tuhan lain? Ia menjawab, ya mungkin saja ada benarnya. Berarti dia ibadah kepada Allah, tapi belum menafikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus beribadah kepada Allah hanya kepada Allah saja, dan harus menafikan, harus menganggap bahwa Tuhan yang ada selain Allah atau Tuhan yang diyakini ada selain Allah dan ibadah kepada Tuhan yang selain Allah itu merupakan kebatilan. Itu bagian dari akidah. Tapi keyakinan ini tidak lantas membuat kita radikal, atau tidak lantas membuat kita berbuat yang tidak baik kepada yang tidak seakidah dengan kita. Tidak. Ini hanya sekedar akidah yang kita yakini dalam hati. Adapun interaksi kita kepada orang yang tidak seakidah, tidak seiman dengan kita, maka kita mencontoh Rasulullah SAW. Betapa akhlak beliau sangat mulia, bahkan kepada orang-orang yang tidak seakidah, bahkan membenci beliau. Ini hanya sekedar keyakinan yang harus kita yakini, kita imani kuat dalam hati, bahwa Tuhan yang diyakini ada selain Allah atau Tuhan yang disembah selain Allah itu semuanya batil. Berikutnya adalah taat terhadap semua perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Ini bagian dari syariat. Yang terakhir, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus mencintai apa yang Allah cintai.
Ada orang mengaku muslim, tapi kalau dinasehati bahwa apa yang ia lakukan salah, apa yang ia lakukan dibenci oleh Allah, dia tidak suka. Nah, maka dia belum nasihat kepada Allah, belum murni untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ungkapan seperti ini, Pak. Ada ungkapan hati saya tidak ada bencinya, semua dipenuhi dengan cinta. Ini juga ungkapan kurang tepat. Karena dalam ajaran agama Islam ada istilah namanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Awtaqu al-iman an yuhibbal mar'u fillah wa yakrahu fillah atau wa yughiru fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah ketika seseorang memiliki rasa cinta karena Allah dan memiliki rasa benci karena Allah. Jadi punya ghirah, keimanan di dalam hatinya. Dia melihat kemaksiatan, hatinya tergerak bagaimana agar menasehati orang lain itu agar menjauhi kemaksiatan. Tidak lantas hatinya, udahlah biarin aja urusan dia, bukan urusan saya. Atau bahkan dia menikmati kemaksiatan itu. Nah, maka kalau seperti itu dia belum nasihat kepada Allah, belum murni untuk mengikuti ajaran Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini diantara ayat penggunaan kata nasihat tapi maknanya ikhlas. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad, ini kaitan dengan perang Tabuk, atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul. Di sini Allah bahasakan idza nasahu, dari kata nasahah. Kalau mereka memurnikan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya nasihat kepada kitabnya. Yang kedua tadi lillahi wa li kitabihi. Kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Apa maksud nasihat kepada kitabnya? Yang pertama adalah beriman kepadanya sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengimani apa yang ada di dalamnya. Dan ini bagian dari akidah. Para ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Muslim, dan para ulama yang termasuk Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, semua mereka meyakini bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini keyakinan dan akidah yang dipertahankan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau disiksa oleh penguasa yang ada pada saat itu, karena penguasa yang ada pada saat itu berkeyakinan Mu'tazilah yang mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau kita Ahlus Sunnah harus meyakini bahwa Al-Quran kalamullah. Dan ini bagian dari akidah. Sekarang juga ada syubhat gitu tentang Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa kata mereka Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu betul wahyu dari Allah, tapi wahyu yang turun kepada Rasulullah bentuknya adalah makna. Bentuknya adalah makna gitu ya. Konten. Jadi Allah wahyukan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammadlah yang membahasakannya dengan bahasanya. Jadi itu juga merupakan syubhat. Jadi kata mereka yang Quran yang kita dengar sekarang itu bukan kalamullah, tapi itu adalah bahasanya Muhammad. Nah, itu juga keyakinan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kita punya keyakinan seperti ini, nanti akan berkembang lagi. Mereka mengatakan kalau itu bahasanya Muhammad dan Muhammad itu orang Arab dan namanya manusia, apalagi zaman dulu, pengetahuan mereka hanya terbatas pada apa yang mengelilingi mereka, pada lingkungan mereka, maka wajar kalau Quran ke Arab-Araban. Itu kata mereka. Maka yang ke Arab-Araban harus dibuang. Kita ambil yang cocok saja dengan kita. Akhirnya apa? Terjadilah desakralisasi Al-Quran. Al-Quran tidak lagi dianggap sakral. Mau diambil dan dibuang semaunya saja. Nah,
Maka kita harus meyakini Al-Quran yang kita dengar sekarang begitulah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah. Sudah, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Lalu berikutnya bentuk nasihat kepada kitabnya, mengagungkannya di atas apapun. Kalau kita punya urusan, maka yang kita jadikan pedoman dalam urusan kita adalah kitabullah. Kita sebagai muslim, kitabullah. Kalau kitabullah sudah oke, maka mungkin baru turun ke bawahnya. Apakah ini bertentangan dengan norma atau undang-undang atau tidak? Karena banyak orang di luar sana tidak peduli lagi dengan kitabullah. Yang mereka jadikan adalah ini yang penting tidak dilarang oleh undang-undang, yang sudah mereka kerjakan. Padahal dilarang dalam agama misalnya. Maka kita sebagai muslim harus menjadikan kitabullah di atas segalanya untuk urusan pribadi kita. Kalau kata Al-Quran tidak boleh, ya sudah stop. Kata Al-Quran boleh, baru turun ke bawah. Gimana kata undang-undang? Gimana kata norma masyarakat? Kalau ternyata bertolak belakang, sudah tidak usah kita kerjakan. Tapi atas semua itu harus kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Lalu berikutnya adalah mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan ini harus diusahakan dan diupayakan bagi setiap muslim. Paling tidak muslim itu harus bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau tafsirnya, detail keilmuannya belakangan. Yang penting dia bisa baca Al-Quran. Kalau ada yang belum bisa, maka sebisa mungkin. Sekarang banyak fasilitas. Bisa dia belajar lewat YouTube atau ustaz yang ada di dekat rumahnya. Jelas dia harus punya target. Sebelum saya mati, saya bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Dan juga berupaya untuk mengamalkannya. Yang terakhir adalah membelanya dari penafsiran yang batil. Karena ada orang yang dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, bahkan pintar untuk membaca Al-Quran, memahaminya, tapi menafsirkannya dengan cara yang batil. Contohnya yang paling populer, Allah berfirman, wa aqimus salata lidzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingatku. Kata mereka, kalau sudah ingat berarti tidak perlu salat. Eling namanya. Dan dulu namanya eling, ingat saya itu. Mungkin sudah ingat Allah, tidak perlu salat. Nah, ini kan penafsiran yang batil. Kalau begitu penafsirannya, maka Rasulullah tidak perlu salat. Rasulullah yang paling ingat Allah. Tapi nyatanya Rasulullah salat 5 waktu, tidak pernah beliau tinggalkan. Ada juga yang mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin kepadamu. Al-yaqin secara bahasa artinya keyakinan. Tapi untuk ayat ini al-yaqin adalah maksudnya kematian, karena kematian sesuatu yang pasti dan diyakini keberadaannya, kedatangannya gitu. Maka tafsir yang benar adalah sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Tapi ada yang mengatakan, menafsirkan sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Artinya kalau kamu yakin, sudah yakin, tidak perlu lagi menyembah. Ini namanya tafsir yang bagus. Kalau seperti itu penafsirannya, maka Rasulullah tidak perlu menyembah, karena Rasulullah yang paling yakin terhadap Allah. Tapi kan tidak seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya nasihat kepada Rasulnya. Apa maksud nasihat kepada Rasulullah? Yang pertama adalah membenarkan kerasulannya dan mengimani semua yang disampaikannya. Dan ini juga bagian dari akidah. Saya tambah lagi, meyakini bahwa beliau adalah Nabi terakhir. Jadi kita benarkan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Beliau yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu Tuhan kita, yaitu Allah. Dan beliau adalah Nabi terakhir. Tidak boleh kita punya keyakinan bahwa mungkin ada Nabi setelah Rasul. Mungkin kita punya keyakinan, mungkin saja tidak boleh, apalagi meyakini ada Nabi setelah Rasulullah. Ada keraguan dalam hati, mungkin saja ada Nabi setelah Rasulullah, kita tidak tahu, Allah punya rahasia dan seterusnya. Itu tidak boleh. Apalagi kalau sampai meyakini, karena itu bertentangan dengan akidah. Dan berikutnya, mengimani semua yang beliau sampaikan. Dan kita mengimani bahwa apa yang beliau sampaikan itu merupakan wahyu dari Allah
sebagaimana yang Allah tegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan tidak berdasarkan hawa nafsu. Kalau kita ngomong ini kan Pak, terkadang banyak motivasinya. Ya kan? Ada ingin membela, terkadang kita ingin membela diri, terkadang kita ingin menunjukkan diri, menyombongkan diri, membela pendapat kita, menutupi kesalahan. Itu kalau kita, tapi kalau Rasulullah tidak. Semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, maksud nasihat kepada Rasul adalah taat kepada semua perintahnya dan juga menjauhi semua larangannya. Apa yang Rasulullah perintahkan sebisa mungkin kita kerjakan. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah sebisa mungkin kita kerjakan. Kalaupun tidak bisa, maka tidak boleh kita mengejeknya. Tidak boleh kita mengejek sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berjenggot, dibilangnya kambing. Tidak boleh. Kalaupun kita tidak bisa berjenggot, ya paling tidak boleh kita mengejek sunnahnya. Berikutnya adalah membela ajarannya, membela yang ia bela dan membenci yang ia benci. Yang terakhir adalah mencintai dan mengagungkannya serta menjadikannya sebagai teladan kehidupan. Dan alhamdulillah sampai sekarang Rasulullah SAW masih diagungkan, masih memiliki tempat di hati kaum muslimin. Ketika Rasulullah dihina, ya, saya rasa setiap umat Islam di zaman sekarang punya rasa cemburu dan rasa marah ketika beliau dihina. Maka saya pernah lihat video petinju kalau tidak salah dari Rumania, dia diwawancara, salah satu yang dia sampaikan, satu-satunya agama yang masih memiliki idealisme adalah Islam. Padahal dia bukan Muslim, dia bertato, dia bukan Muslim. Tapi dia mengatakan demikian. Seandainya saya, kata dia, berjalan di tengah jalan di London, saya menggunakan kaos tulisannya Jesus is the gay, maka orang tidak akan ada yang peduli. Biasa saja, karena bagi mereka itu kebebasan berekspresi dan juga bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi kalau saya berjalan di tengah jalan London, tulisannya Muhammad is the gay, saat itu juga mungkin saya akan dibunuh. Hanya satu-satunya agama yang masih memiliki kecintaan kepada Tuhannya dan juga kepada Nabi-Nya, ingin menjalankan perintahnya, hanya agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah nasihat kepada pemimpin. Apa maksudnya? Yang pertama, membantu mereka dalam kebenaran. Membantu mereka dalam kebenaran ketika mereka memiliki peraturan atau kebijakan yang mengandung maslahat orang banyak, maka harus didukung. Lalu menaati perintahnya dan menasehati mereka dengan lembut. Apa yang mereka perintahkan selama tidak melanggar syariat, maka harus kita laksanakan. Kalaupun mereka jatuh ke dalam kesalahan, maka tidak boleh menasehati dengan cara yang tidak baik. Harus menasehati dengan cara yang baik. Berikutnya adalah tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap mereka, apalagi memberontak dengan senjata. Begitulah yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi sendiri ketika menjelaskan hadis ini di dalam syarahnya, Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan salah satu bentuk nasihat kepada pemimpin muslim adalah kita tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap mereka. Yang terakhir adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Karena ketika pemimpin baik, maka maslahatnya luar biasa besar. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya saya diberi satu doa yang pasti dijawab oleh Allah, maka saya akan jadikan doa tersebut untuk pemimpin. Karena dengan baiknya pemimpin, maka maslahatnya itu akan dirasakan oleh semua orang. Itu maksud dari nasihat kepada pemimpin. Berikutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, nasihat kepada kaum muslimin. Apa maksudnya? Yang pertama, memberi petunjuk kepada mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nasihat kepada kaum muslimin inilah maknanya adalah nasihat yang kita paham, memberi nasihat. Dari sini kita juga tahu bahwa memang agama Islam itu adalah agama nasihat.
Sehingga memang Islam dari ajaran agama itu bertolak belakang dengan kebebasan mutlak. Kadang ada begini sekarang, saya sering baca komen-komen di internet. Ngapain sih ngurusin urusan orang? Jadi ada orang minum bir misalkan, lalu ada yang komen, oh itu tidak boleh, itu haram. Ada komen di bawahnya, ngapain sih ngurusin urusan orang? Ada orang berzina, pacaran, ada yang menasihati, ngapain sih ngurusin urusan orang? Jadi itu kan alasan freedom. Yang penting tidak bertolak belakang dengan undang-undang, bagi mereka sah-sah saja. Yang penting berdasarkan ridho, suka sama suka, ya sah-sah saja. Kalau kita tidak, karena patokan kita adalah ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW, sehingga nasihat tidak mungkin dielakkan. Agama ini bisa tegak, orang bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, dan orang-orang masih tetap memiliki ghirah terhadap agamanya adalah karena adanya nasihat. Kalau sudah tidak ada lagi nasihat, kalau nasihat sudah dianggap mencampuri privasi orang lain, maka ya agama ini akan hilang ghirahnya. Orang tidak ada yang peduli. Lama-lama ajaran ini, agama ini hilang. Ajaran agama ini lama-lama hilang. Tapi selama masih ada orang yang berusaha untuk menasihati, ayah menasihati anaknya, ibu menasihati anaknya, suami menasihati istrinya, istri menasihati suaminya dengan cara yang baik, bos menasihati anak buahnya, guru menasihati muridnya. Nasihat di sini khususnya yang berkaitan dengan ajaran agama, bukan hanya nasihat untuk kepentingan dunia. Khususnya yang berkaitan dengan ajaran agama, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini tidak haram, ini halal, ini mendatangkan keridhaan Allah, ini mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika masih ada hal seperti ini, maka ghirah terhadap agama masih akan tetap ada, dan begitulah cara Allah menjaga agama ini sampai hari kiamat. Berikutnya, nasihat terhadap kaum muslimin menutupi aib dan celah mereka. Haram bagi kita untuk menyebarkan aib kaum muslimin. Kalau kata para ulama, kalau aib mereka tidak merugikan orang. Contoh, kita tidak sengaja menengok teman kita melakukan dosa pribadi, tidak merugikan orang, maka tidak boleh disebarkan. Kita menasihati dia secara pribadi. Kenapa tidak boleh disebarkan? Karena orang itu punya kesempatan untuk bertobat. Tidak boleh dihancurkan harga dirinya, nama baiknya. Dosa, ya urusan dia sama Allah, kita yang mengetahui tidak sengaja, maka kita nasihati secara pribadi. Kecuali kalau dosa itu merugikan orang banyak, maka boleh kita sebarkan, tujuannya agar orang tidak dirugikan oleh dia. Contoh, ada orang penipu. Kita tahu orang penipu, kita pernah kena tipu sama dia. Lalu orang ini datang kepada kawan kita, melakukan modus yang sama, maka boleh bagi kita untuk membongkar jati dirinya. Ya, tapi selama aib itu tidak merugikan oleh orang, kita tahu aib saudara kita, tidak boleh kita sebarkan, karena dia pun punya kesempatan untuk bertaubat, maka tidak boleh kita jatuhkan harga diri. Berikutnya, memberi kebaikan untuk mereka dan mencegah bencana dari mereka. Begitulah yang diajarkan oleh Islam. Agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kepedulian terhadap sesama. Maka kita harus selalu memiliki motivasi untuk berbagi, share kebaikan. Kebaikan ini bisa berupa harta, bisa berupa materi, bisa juga berupa nilai-nilai, bisa juga berupa value-value kita ajarkan kepada mereka. Tergantung dari apa yang mereka butuhkan. Kalau tetangga kita ini orang kaya, tapi hidupnya stres, maka yang dia butuhkan dari kita adalah value, nasihat, masukan. Kalau dia adalah orang miskin, tidak punya, kelaparan, maka yang dia butuhkan dari kita adalah materi, makanan. Dan begitulah contohkan Rasulullah, bagaimana kepedulian Rasulullah terhadap sahabat-sahabatnya. Berikutnya, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang bijak dan cara yang baik. Tidak boleh kalau ada kemungkaran di depan kita terjadi, kita mampu untuk merubahnya, tidak boleh kita diamkan. Bahkan kata para ulama, berdosa kalau kita mampu untuk merubahnya secara langsung. Contoh, anak kita melakukan maksiat, kita sebagai ayah mampu untuk merubahnya, maka tidak boleh kita diamkan.
kita harus berubah dengan cara yang baik. Tapi kalau tidak mampu, maka paling tidak hati kita ini tidak tertarik dengan maksiat tersebut. Hati kita mengingkarinya. Dan yang terakhir adalah menyukai terhadap mereka apa yang ia sukai untuk dirinya, dan membenci terhadap mereka apa yang ia benci untuk dirinya. Jadi apa yang kita suka, kita juga berusaha agar sesuatu tersebut bisa sampai kepada kawan kita. Dan apa yang kita benci, kita berusaha agar sesuatu tersebut tidak sampai kepada saudara kita, kepada kawan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah penjelasan singkat tentang hadis nomor 7 yang temanya adalah nasihat, agama adalah nasihat. Terakhir bahwa hidup kita ini pasti ada ujungnya. Hidup kita ini pasti berakhir, dan kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Maka kita harus memastikan semua yang kita miliki sekarang itu harus menjadi wasilah untuk kebaikan kita di kehidupan kelak. Tidak ada gunanya usia kita panjang, harta kita banyak, anak kita hebat-hebat, kalau semua itu tidak menjadi wasilah untuk bekal di kehidupan kita kelak. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, selamat, alhamdulillah. Cukup. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan juga kita amalkan, dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah semangat kita untuk selalu belajar tentang agama Islam, dan juga semangat kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Aku qauli hadza, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon diingatkan bila ada ilmu yang salah dari yang telah saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.